Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa NFTV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan ngabar ngaji bareng. Kajian kitab Ihya Ulumuddin. Tema kali ini adalah membahas tentang adab seorang guru. Di zaman sekarang adalah zaman di mana pendidikan dan teknologi itu berdampingan. Oleh sebab itu, bagaimana menjadi seorang guru yang ideal, bagaimana menjadi seorang guru yang dia memiliki karakter yang bisa menularkan karakternya kepada anak didiknya. Yang dibutuhkan adalah seorang guru, dia seperti mana mendidik anaknya sendiri, seperti mana dia memberikan kasih sayang terhadap anaknya sendiri. Itulah guru. Guru memiliki keikhlasan untuk mengajarkan anaknya, anak didiknya. Guru memiliki sifat tawadu. Nah, bagaimana dalam pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nanti kita akan bahas, kita akan tanya-tanya kepada pemateri kita yang biasa, yaitu Ustadz Nur Farid. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana Alhamdulillah kabar? khair. Alhamdulillah khair juga Ustaz. Nah Ustaz, di pertemuan ini kita membahas terkait adab seorang guru. Gitu. Yang kemarin kita sudah bahas al-adab al-muta'allim. Gitu ya. Sekarang kita bahas tentang adab al-mu'allim. Gitu ya. Kemarin kita sudah bahas kan ada 10 sifat ataupun ciri seorang murid itu seperti apa. Seorang murid yang mempunyai adab itu seperti apa. Nah sekarang bagaimana ini guru dia harus memiliki adab kepada muridnya mungkin ya. Bagaimana cara mengajarkan dia, bagaimana cara bersikap dia kepada muridnya, bagaimana dia mengajarkan atau mentransferkan ilmu, bahkan mentransferkan suluknya ataupun pribadinya, suluknya, akhlaknya. Nah, begitu. Nah, di pekan ini seperti itu Ustaz, pembahasan kita yaitu tentang adab seorang guru. Bagaimana pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam agenda ngabar, ngaji bareng. Semoga kita diberikan rahmat dan barakah oleh Allah SWT, dilindungi oleh Allah SWT dari segala penyakit, dari segala bencana, dan dari ujian yang mungkin kita tidak mampu memikulnya. Pemirsa yang berbahagia, tadi sudah dimukadimahi, dikasih pengantar oleh Ustadz Ajat, ya. Memang kali ini atau pada akhir-akhir ini selain kita melihat adanya sedikit pergeseran ya ataupun keruntuhan adab ya dalam baik dari sisi muta'alim seorang murid terhadap guru, mungkin kita juga sering kali melihat ya bagaimana ada sifat-sifat, ada adab-adab yang tidak layak ditunjukkan oleh seorang guru terhadap muridnya. Sebagaimana seorang murid memiliki adab yang harus dipenuhi, dilaksanakan terhadap seorang guru pun ya harus memperhatikan adab-adabnya. Gitu ya. Apa yang menjadi hak-hak seorang murid dan kewajiban dia sebagai seorang guru. Baik, dalam kesempatan ini ya kitab Ihya Ulumuddin yang dituliskan oleh Imam Ghazali ya, meletakkan berapa adab dan wazifah ya bahkan tugas fungsi seorang mursyid wal muallim. Nah, di sini kenapa ada kalimat mursyid dan setelah itu ada kalimat muallim ya. Supaya tidak ada persepsi misalkan ya. Saya kan bukan guru ya. Nah, tapi ingat mungkin Anda mursyid bagi anak Anda. Ya. Ingat Anda mungkin mursyid bagi saudara Anda, bagi teman-teman di perusahaan yang sebangku, semeja, sekantor ya. Mursyid yang membimbing kepada ke arah baik, ya kepada ke jalan
kebaikan. Maka harus diperhatikan. Ya. Sebagai seorang mursyid pun ya, harus diperhatikan. Mu'alim juga harus diperhatikan adabnya. Terlebih kita sebagai umat Islam. Kekhasan daripada agama Islam adalah apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian adalah umat yang sebaik-baiknya. Ya, dibandingkan umat yang lain. Kenapa? Karena punya kekhasan. Apa kekhasannya? Ya, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, selain beriman pada Allah, juga beramar ma'ruf nahi munkar. Coba perhatikan, ya, perhatikan oleh pemirsa semuanya. Setiap agama itu memiliki konsep tentang keimanan, konsep tentang ketuhanan. Ya, agama Buddha, Hindu ada konsep tentang ketuhanan. Ya, agama Kristen apalagi, agama Yahudi apalagi, semua agama itu memiliki konsep tentang ketuhanan, keimanan. Tapi yang memiliki konsep tentang amar ma'ruf nahi munkar yang dijelaskan secara detail, secara tegas di dalam kitab sucinya hanya agama Islam. Makanya kita dituntut ya semuanya untuk menjadi seorang mursyid. Ya, seperti itu. Oke. Baik, kita akan lanjut. I'lam anna lil insani fi ilmihi arba'ata ahwal. Ketahuilah bahwasanya bagi manusia ya, atau seorang manusia hubungannya dengan ilmunya itu ada 4 hal ya. Ada 4 keadaan, kondisi. Kama lahu fi iktina'il amwal, sebagaimana apa? Dalam hubungan dia dengan amwalnya, dengan hartanya, ketika dia mengumpulkan harta, mendapatkan harta. Izli sahibil mal halu istifadatin fayakunu muktasaban. Ya. Jadi karena dalam apa? Dalam harta, misalkan dia seorang pemilik harta, ya, maka dia ada kondisi di mana dia mencari harta, ya, dia sebagai muktasib, ya, sebagai muktasib dan mengumpulkan harta. Setelah dikumpulkan, bagaimana hartanya? Setelah ditabung, dia memanfaatkan hartanya itu. Dia membelanjakan segala kebutuhan sehari-harinya dari harta yang dia kumpulkan itu. Ya. Wahalu iddikhar lima iktasabahu fayakunu bihi ghaniyan anis su'al. Ya, sebagaimana dia iddikhar, dia ada dalam kondisi menabungnya. Jadi kan kalau tadi mengumpulkan ya, setelah itu dibelanjakan. Kalau ini bukan hanya mengumpulkan saja, kemudian dibelanjakan, tapi ditabung, disisihkan. Ada yang tabung. Sehingga apa? Fayakunu ghaniyan anis su'al. Dia menjadi apa? Ya, orang yang ya tidak perlu minta-minta lagi. Ya, karena dia sudah punya mampu, stok, ya? sudah punya tabungan ya. Wa halu infaqin ala nafsi fayakunu bi muntafi'an ya. Kemudian ada kondisi di mana dia meninfakkan, membelanjakan hartanya tadi ya bagi ya, kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya. Fayakunu bihi muntafi'. Dia mendapatkan manfaat dari hartanya itu. Wa halu badli ya, halu badlin li ghairihi fayakunu bihi ya sakhiyan mutafaddilan ya. Dia menjadi seorang yang dermawan. Jadi kondisi yang terakhir ini dia bermujahadah, serius, sungguh-sungguh ya. Sampai dia mengumpulkan harta yang banyak, tapi bukan hanya untuk dirinya sendiri. Akan dibagikan, disedekahkan, diinfakkan, kemudian membantu yang kurang mampu, sehingga dia menjadi seorang yang dermawan. Wa huwa asyrafu ahwalihi, dan itu kondisi yang paling mulia. Kemudian dalam alinea selanjutnya ini sangat bagus sekali Ustaz. Bagaimana Imam Ghazali membuat suatu perumpamaan dan logika bagaimana hubungan seorang muslim, seorang guru, seorang yang berilmu dengan ilmunya gitu kan. Fakadzalikal ilmu yuqtana kalmal falahu halu talabin waqtisabin. Sebagaimana halnya ilmu ya seperti mal, seperti mencari atau mengumpulkan harta, ilmu pun lahu halu, dia memiliki kondisi ketika dia mencari seorang alim ya, seorang alim, dia mencari ilmu. Waqtisabin, berusaha untuk mendapatkan ilmu. Wahalu tahsil.
nanti ada kondisi dia telah menghasilkan ilmu, jadi seorang yang memang alim, ya, menghasilkan ilmu. Ketika itu, ya ini soal. Dia tidak butuh untuk bertanya kepada orang lain, dia sendiri orang yang berilmu. Wahalu ibtisarin. Ada kondisi di mana dia ibtisar. Ibtisar itu melakukan perenungan, ya, banyak inspirasi, banyak pemikiran. Wahyu at-tafakkur. Istifsar di sini maknanya tafakkur. Ya, tadi mentafakuri fil muhassal wa tamattu' bihi. Ya, mentafakuri apa yang telah dia dapatkan dari ilmunya, kemudian ya dia berupaya untuk apa? Menikmati ya ilmunya, menikmati dalam arti ya dia dalam kondisi tafakur. Orang yang berilmu itu ketika dia bertafakur ada semacam kenikmatan di sana. Makanya kalau orang yang berlebihan dalam kenikmatan ketika tafakurnya itu ada istilahnya syahwat ilmiah gitu kan, syahwat ilmunya. Ya. Kenapa? Karena dia misalkan meninggalkan keluarganya dan sebagainya ya, hanya untuk tafakur dengan ilmunya. Dan biasanya itu ketika ada dalam fase kematangan. Memang dalam fase misalkan Ananda di sini ya santri-santri yang ada di sini itu kan marhalah di mana dia mengumpulkan ilmu. Betul. Dan menghafal, mempelajari, ya. Kemudian menyimpan dalam memori otaknya, akalnya gitu kan ya. Baru nanti setelah dia lulus kuliah umur 30 tahunan ke atas ya, tingkat menghafalnya itu kurang. Ya. Daya atau kekuatan akal untuk menyimpan, merekam, ya, hafalan itu kurang. Tapi ketika itu ada kematangan dari sisi analisanya. Ya. Jadi memang saatnya untuk menganalisa, mentafakuri, gitu kan seperti itu. Nah itu. Wah di sini dikatakan ada halu istifsar ketika kita mentafakuri. Wa halu tafsir. Wa asyraf tafsir itu artinya memberikan petunjuk kepada orang lain, jalan kepada basirah, petunjuk ya, hidayah. Faman alima wa amila wa 'allama fa huwa alladhi yud'a atau yud'a aziman fi malakuti sama. Barang siapa yang dia alima, mengetahui, wa amila, mengamalkan, wa 'allama, dan mengajar, fa huwa alladhi yud'a, maka dialah orang yang didoakan. Di mana? Di malakuti sama. Masya Allah. Atau bahkan di yudda'a, kalau yudda'a berarti dia dianggap sebagai orang yang besar di malakuti sama, di alam malakut ya. Fa innahu kasyams, dia seperti syams ya, seperti matahari, tudhi'u li ghairiha, yang menyinari orang yang ada di sekelilingnya, wahya mudhi'atun fi nafsiha, tapi dirinya pun bercahaya. Ya. Mataharinya juga bercahaya, dia juga menyinari yang lainnya ya. Itu orang yang alim dan mengamalkan, mengajarkan. Wakal misk, seperti kasturi ya. Alladhi yutayyib ghairahu wa huwa tayyibun, dia memberikan keharuman kepada orang lain, dia sendiri harum juga ya. Waladhi yu'allimu wa la ya'malu bihi kadaftar, orang yang dia mengajarkan tapi tidak diamalkan ilmunya seperti daftar. Daftar itu apa artinya? Ini buku tulis. Buku tulis itu isinya ilmu, tapi buku tulisnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa. Ilmunya bukan ada pada buku tulisnya, ada di istilahnya, dia hanya sebagai alat yang menjadi catatan bagi ilmu-ilmu gitu kan. Tapi dia sendiri tidak berilmu, ya, betul gak? Tapi orang yang membacanya menjadi berilmu. Nah, seperti itu. Benar-benar. Orang yang mengajarkan tapi tidak mengamalkan seperti buku tulis. Atau alladzi yufidu ghairahu, dia memberikan faidah kepada selainnya, wa huwa khalin anil, tapi dirinya kosong dari ilmu. Ya. Wa kal misanil ladzi yashhadu ghairahu wala yaqta, seperti misan. Misan itu artinya asahan. Mungkin pemirsa tahu ya, asahan. Kalau kita mau ngasah pedang, ngasah golok, ngasah apalagi pisau ya. Coba asahannya. Coba lihat pisaunya juga. Ketika diasah, yang tajam apanya? Ya, pisaunya. Pisaunya. Tapi asahannya nggak tajam. Bukan hanya tidak tajam, tidak bisa memotong. Iya. Ya, seperti itu.
Wal ibroh, atau perumpamannya seperti apa? Ibroh, ya, seperti jarum. Ini menarik nih. Jarum itu dia bisa merangkai, bahkan menjadikan kain itu baju gitu kan ya, dengan jarum. Dengan baju itu manusia jadi tertutupi auratnya. Tapi jarumnya sendiri telanjang. Ya. Betul. Betul gak? Jarumnya sendiri telanjang. Iya. Nah, itu orang yang dia mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dan semuanya. Nah, itu pengantar. Sekarang kita langsung kepada poin pertama, apa sih adab mu'allim itu? Yang pertama, asyafaqatu 'alal muta'allimina wa ayyujriyahum majra banihi. Dia harus ramah pada muridnya, ya, menyayangi muridnya sebagaimana dia menyayangi anaknya. Qala Rasulullah SAW, innama ana lakum mislul walid, ya, liwaladihi. Aku ini seperti orang tua, ya, kepada anaknya. Ya Rasulullah itu seorang guru kan, ya. Fa inna qasdahu inqazum. Bahkan maksud mu'alim di sini inqazhum min naril akhirah. Menyelamatkan mereka dari api neraka mereka. Wa huwa ahammu min, dan itu lebih penting daripada inqaz al walidaini waladahuma min nari dunya. Daripada seorang orang tua menyelamatkan anaknya dari api dunia. Ya. Kalau guru itu menyelamatkannya dari api neraka di akhirat, guru gitu kan. Kalau orang tua supaya anaknya tidak sengsara, ya, anaknya tidak miskin dan sebagainya. Pokoknya menyelamatkannya dari kepahitan di dunia. Nah, berarti guru ini posisinya memang biasa, ya, sangat mulia sekali, ya. Oke, yang kedua, al-wazifah as-saniyah an yaqtadiya bi sahibi syar'i salawatullahi alaihi wasalamu. Ya. Harus mengikuti, ya, sahibus syar'i, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Bahkan para rasul semuanya. Fala yatlub ala idafatil ilmi ajran. Dia jangan minta tambahan. Ya. Berupa ujroh, amplop. Kalau amplopnya mungkin boleh, ya, isinya. Ya. Atau menentukan misalkan, nah, ini tarif saya ini untuk taklim, ya, 5 juta misalkan, 10 juta dan sebagainya. Diusahakan jangan ikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau menerima mah tidak masalah, ya. Tidak masalah gitu kan, ya. Kalau Diberi, menerima, ya. kemudian diterima. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan, ya, bagi seorang mu'alim, ya. Kalau kita diberi, ya terima. Gitu. Tapi kan. kalau kondisi yang sekarang ini kan pendidikan itu sudah mulai berubah, ya, Ustaz, ya. Iya, betul. Gitu. Apalagi di dunia pendidikan yang formal itu pasti dia ada hitung-hitungannya, rotibnya gitu, ya. Betul. Nah, Ya. per bulan. Nah, itu dalam konteks itu apa menyelesaikan atau ini enggak? Jelas berbeda kan. Kalau itu ya yang menentukan kan sekolahnya, betul kan? Asal jangan kitanya berarti, ya. Terutama ini kalau di sekolah formal, ya. Kalau di sekolah formal kan itu sudah tertentulah. Ini gaji sekolah ini sekian gitu, di sekolah ini sekian gitu kan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu ketika dia diminta untuk mengajar, misalkan apalagi mengajar agama, ya, jangan sampai menentukan tarif, ya, menentukan tarif kos berapa misalkan, ya, 2 juta misalkan. Nah, tidak usah, ya, semampunya saja, ataupun bahkan, ya, saya hanya menzakatkan ilmu saya misalkan, ya, dan sebagainya gitu kan, ya. Supaya apa? Supaya keikhlasan kita, ya, tidak dikotori oleh hal yang bersifat dunia. Makanya kenapa kata Rasulullah SAW dan para rasul yang lainnya pun seperti itu, ya, dalam mengajarkan ilmunya, ya. Wala yaqsudu bihi jazaan wala syukran bal yu'allimu liwajhillah. Jadi tidak menginginkan, mengharapkan, ya, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari yang lain atau balasan berupa materi, bal yu'allimu liwajhillah. Tapi dia mengajarkan ilmu itu hanya untuk Allah, wa talaban ditaqarrub ilaihi, dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Jadi ini yang diutamakan, ya. Ketika kita menjadi seorang guru, jangan
melihat dulu kepada ujrohnya, apalagi dalam hal agama ya, seperti itu. Nah, tapi lihat kepada apa yang menjadi khidmah kita ya terhadap ilmu itu. Baik, selanjutnya ya betul, keikhlasan. Yang selanjutnya al-wazifah as-salisa alla yudakhira min nashil muta'allim syai'an. Jangan sampai dia meninggalkan ya nasihat bagi murid. Ya. Artinya harus senantiasa memberikan nasihat kepada murid muta'alim. Ya. Wazalika bi ayyamna'ahu minat tasadi li rutbatin qabla istihqaqah. Salah satu bentuk nasihatnya ya terutama dalam bab thalabul ilmi. Kadang ada yang murid itu yang semangat ya. Dia baru belajar agama pingin langsung baca kitab tafsir atau bari misalkan. Bahasa Arabnya juga belum pernah baca misalkan ya. Nanti dulu ya. Harus ada tingkatan dulu, mana ilmu ya ilmu yang dasar, mana ilmu alat, mana ilmu samroh gitu, ilmu yang merupakan buah daripada ilmu-ilmu yang lainnya ya. Nah, itu kadang harus direm ya semangat anak-anak itu supaya apa? Supaya mereka menuntut ilmu itu berjenjang ya, memenuhi tahapan-tahapan ya. Wa tashaggul bil ilmin khafiin qabla firag minal jali. Nah, kita harus nasihati juga ya supaya anak-anak itu atau para murid ya, mereka tidak dulu menyentuh ilmu-ilmu yang banyak rahasia di sana atau banyak detail-detail ilmiah secara mustalahatnya ya. Supaya tidak membingungkan ya. Atau dalam istilah Arabnya itu daqaiqil ulum ya. Hal-hal yang mendetail, mendalam dalam suatu ilmu. Nah, kita ingatkan dulu. Yang ringan-ringan saja, yang dasar-dasar saja dulu, ya, supaya bertahap. Jadi harus nasihati itu juga. Begitu juga nasihat dalam bab akhlak, interaksi. Ya jangan sampai intinya anak-anak itu kita tinggalkan tanpa nasihat. Ya seperti itu. Kemudian yang keempat, ya. Wahia min daqaiqis sina'ati ta'lim. Nah, ini hal yang terdalam dalam mengajar gitu kan ya. Terpenting dalam mengajar yaitu apa? An yujjira al muta'allima an su'il akhlaqi bi tariqit ta'rid. Maafkan. Ketika kita ingin menghukum misalkan ya, menghukum seorang murid karena dia melanggar atau melakukan akhlak yang tercela. Kita menghukumnya bi tariqit ta'rid dengan cara yang sindiran-sindiran dulu lah. Disindir-sindir dulu aja. Jangan langsung apa? Wala yusarrih. Jangan langsung terang-terangan. Wa bitariqir rahmatillah bitariqit taubih. Dengan cara yang lembut, baik. Jangan langsung memponis, bahkan mencela dan sebagainya. Fa inna tasriha yahtakku al-haibah. Ya. Hijab al-haibah. Karena yang namanya apa ya? Langsung mencaci, maki dan sebagainya, itu akan melunturkan, menyingkapkan haibahnya, artinya yang meruntuhkan wibawanya. Ya. Jadi ya, ditahan. Ya. Jangan langsung keluar cacian, keluar apa kebun binatang ya, jangan seperti itu. Tapi ditahan, dipilih diksi-diksi yang menarik. Kemudian yang kelima, al-wazifatul khamisatu annal mutakaffila bi ba'dil ulumi la yanbaghi an yuqabbiha fi nafsil muta'allimi al-ulum allati wara'ahu. Bagi seorang yang dia spesialis dalam ilmu tertentu ya. Nah, ini perhatikan. Jangan sampai memaki suatu ilmu di luar bidangnya. Misalkan si fulan dia bidangnya ilmu kimia. Ketika ngajar di anak-anak, ya, di murid-muridnya, jangan sampai dia memaci ilmu fisika itu nggak ada gunanya, ilmu matematika itu ribet, gitu. Nah, jangan sampai dia mencaci atau menjelekkan ilmu yang lainnya di hadapan santri ataupun murid. Santri, murid dan sebagainya ya. Contohnya di sini kamu alimi lughah seperti guru bahasa id adatuhu yuqabihul fikih. Kadang ya dia itu suka merendahkan ilmu fikih ya. Wa muallimul fikih adatuhu yuqabihu ilmil hadis. Ulama fikih biasanya dia itu ya agak
persepsinya terhadap ilmu hadis, ilmu tafsir itu agak negatif itu, kurang. Salah gitu kan. satu adab juga ya. Iya, jangan sampai di depan santri ilmu tafsir ini, ilmu hadis dan sebagainya. Itu bisa jadi mengakibatkan santri juga atau murid juga Iya. akan ikut nggak suka juga gitu ya. Betul, terhadap ilmu tersebut. Kemudian selanjutnya al-wazifah as-sadisah ya, yang keenam, an yaktasira bil muallimi ala qadri fahmihi. Nah, penting nih. Dia ketika berhadapan dengan muta'allim ya, dengan murid, an yaktasira bil muta'allimi ala qadri fahmi, harus sesuai dengan pemahamannya ya. Fala yulqi ilaihi ma la yablughu aqluhu. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang di luar jangkauan akalnya ya. Bahasa ukulihim atau bahasa qaumihim gitu ya. Qaumihim wa ukulihim. Hadisin nas biqadri ukulihim. Ukulihim. Ya. Berbicara dengan orang-orang itu ya Bahasa sesuai mereka, dengan bahasa mereka, kemampuan akal Kemampuannya. mereka. Ya. Fayayun firahu au yukhbitu alaihi aqlahu. Ya. Karena ini akan membuat mereka lari. Ya, kalau artinya ya keluar dari majelis ilmu karena bahasanya ketinggian misalkan ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-7 ya. Yang ke-7, annal muta'allimal qasira yanbaghi an yulqa ilaihil jaliyul laiqu bihi. Ya. Bagi muta'allim al-qasir, bagi murid-murid yang kemampuan pelajarannya masih di bawah standar ya. Yanbaghi an yulqa ilaihil jali, dijelaskan kepada mereka itu hanya yang nampak saja, hanya yang sederhana saja. Misalkan ketika si murid ini belum pernah mendengarkan ilmu mantik misalkan, ya, jelaskan kepada dia itu minimal definisinya, kemudian siapa penemunya, kemudian apa bahasan-bahasanya, objek di dalamnya, apa manfaatnya. Ya, kalau ulama menyebutnya dengan 10 prinsip ilmu ya. Asyrah mabadi al-ulum ya. Di kulli fanin minal ulum. Di setiap ilmu ya itu ada 10 dasarnya. Minimal yang 10 itu. Jangan dulu tentang teori-teorinya, nah, itu jangan dulu ya. Bagi yang menarik juga tuh sederhana. yang 10 prinsip ilmu itu. Ya. Insya Allah nanti Betul, kita akan bahas insya juga Allah, ya. Wala yazkuru lahu anna wara'a hadza tadqiqan wa huwa yadakhiruhu anhu. Nah, jangan sampai dia menyebutkan bahwasanya ketika misalkan menyebutkan objek dari ilmu mantik, misalkan ilmu mantik itu apa pembahasan di dalamnya? Dia membahas tentang kulliyat ya. Membahas tentang hal yang bersifat nilai universal, membahas tentang definisi-definisi ya. Jangan dijelaskan lebih dalam dari itu ya. Nanti dulu biarkan mengenal dulu 10 mendasar ini ya. Seperti itu, jangan dulu dikenalkan hal yang mendalam dalam ilmu tersebut. Fa inna dzalika yufattiru raghbatahu fil jali. Ya. Nah, ini bisa istilahnya itu meruntuhkan keinginannya ya untuk membahas, mempelajari yang dasar-dasar tadi, yang nampak-nampak dalam setiap ilmu. Ya, seperti itu. Nah, Masya Allah Ustaz. Ya, Ini yang terakhir ya. Oh ya, satu lagi. Oke. Al wazifatu saminatu an yakunal muallimu amilan bi ilmihi. Ini yang paling penting. 8 ya. Ya. Seorang muallim, guru harus apa? Amilan bi ilmi. Harus mengamalkan ilmunya. Ya. Fala yukadzibu qawlahu fi'luhu. Ya. Jangan sampai apa yang diamalkan berbeda dengan apa yang disampaikan ya. Li'annal ilma yudraku bil basair wal amala yudraku bil absar ya. Kalau ilmu itu diketahui oleh basair. Basair itu jamak daripada basir. Basirah, basair ya. Basirah itu pandangan ya. Ya, akal maksudnya. Wal amal sedangkan amal itu yudrak ya, diketahuinya bil absar ya. Pandangan yang lebih jeli dalam ya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar ya. Jadi kalau absar itu kan mata ya.
Tapi kalau basair lebih kepada basirah. Basirah itu mata hati. Ya. Beda antara mata hati dengan mata ini. ya. Kalau orang beramal kan dilihatnya oleh mata Betul. ini kan. Tapi kalau orang yang berilmu yang menilainya apa? Yang menilainya dengan basirah. Ya. Ilmu itu dapat dengan basirah. Ya. Kalau yang dihafal itu sebenarnya belum termasuk ilmu. Ya. Belum termasuk ilmu itu ketika dia sudah masuk dalam basirah. Masya Allah. Ya, seperti itu. Makanya kata Imam Muhammad Abdul ini sangat menarik sekali. Harus dibedakan antara alim dengan mutafannin. Ada fan, ada ilmu. Fan itu ilmu yang sudah gitu ya? terdisiplinkan. Disiplin ilmunya kan misalkan ada ilmu fikih, ilmu tafsir, bukunya ini, buku tafsir itu ya sudah ditentukan ya. Itu fan. Ya. Tapi kalau ilmu, nah itu yang sudah dianalisa, direnungi dan semuanya bahkan masuk ke dalam hati itu. Selama ini kita mempelajari fun dong ya. Makanya ketika ada misalkan yang ngaku dia sebagai ahli ilmu, tapi berbeda dengan amalannya, dia sebenarnya bukan alim, tapi dia mutafannin kata Imam Ibnu Muhammad Abduh ya. Dia itu mutafannin. Kalau alim dia menguasai dan juga dia mengamalkan ya seperti itu. Ya, Masya Allah nih Ustaz, sangat luar biasa ya. Ada 8 karakter seorang guru supaya guru itu bisa memiliki kepribadian ya. Sebutnya adab dalam atau adab seorang guru gitu ya. Atau guru yang ideal tuh seperti apa. Nah ini terjawab ternyata di pembahasan di kitab Ihya-Ulumuddin ya, bab adab muta'alim dan mu'alim. Terakhir Ustaz sebelum ditutup, yaitu ada pertanyaan tadi yang menarik terkait seorang guru itu harus dia punya ilmu tapi dia mengamalkan. Betul. Dan ini bagaimana seorang dosen, seorang guru gitu ya, yang dia di pendidikan formal gitu. Betul. Kalau yang dibahas di sini kan dia seorang guru yang dia mengajarkan masalah ad-diniyah gitu ya, masalah ilmu diniyah gitu. Dia pasti ketika dia jadi guru tafsir ataupun dia jadi guru Quran, dia harus mengamalkan dulu kan sebelum diajarkan gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi ataupun orang-orang yang dia profesi hanya dia transfer ilmu saja gitu kan, fun ya, tadi masuk ke fun gitu. Betul. Ke funun al-ilm gitu. Nah, seperti apa Ustaz? Ya, betul. Ini yang menjadi istilahnya itu hal yang dipahami secara umum ya. Pemahaman kita tentang guru itu hanya mentransfer ilmu saja gitu. Jadi keluar kelas udah selesai ya. Dia bukan guru lagi. Nah, ini sangat bahaya sekali. Padahal pendidikan itu bukan hanya sebatas transfer ilmu. Ya, tapi bagaimana dia membina ya anak-anak itu dari sisi afektifnya, dari sisi bukan hanya kognitif saja lah istilahnya, tapi dari etikanya, karakter, kemudian kematangan mentalnya itu harus diperhatikan juga. Dan itu baru dikatakan sebagai guru yang sebenarnya. Oleh karena itu apa? Ya, oleh karena itu ketika misalkan kita menjadi seorang guru, ya kita pun ya harus menjaga ucapan kita, menjaga sifat kita, karakter kita, kelakuan kita di hadapan guru. Ya. Istilahnya kan ada guru itu digugu dan ditiru. Ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu kan ya. Nah ada istilah semacam itu sebenarnya ya sindiran aja gitu istilahnya itu supaya apa? Benar-benar kalau ya gurunya itu tidak mencerminkan akhlak, bagaimana lagi muridnya akan lebih rusak gitu. Makanya sebenarnya dalam Islam itu di sana ada nilai yang tidak bisa dipahami oleh logika sebenarnya atau oleh kasat mata. Betul. Nilai apa? Nilai spiritualnya. Nilai spiritual itu nilai spirit keberkahan. Kalau bahasa kiai, bahasa pesan itu barokah kiai lah istilahnya. Barokah ya. Yang nanti akan menjadi khidmat atau karismatik gitu kan bagi seorang guru gitu kan. Nah itu.
dalam pesan itu ingin menyelesaikan adab karakter guru itu cukup dengan nasihat kiai udah selesai gitu. Tapi kalau di sekolah-sekolah umum coba di sekolah formal dan sebagainya atau yang ya tidak berbasiskan seperti pesantren tidak ada kiainya dan sebagainya ingin menyelesaikan masalah adab itu dikeroyok oleh bidang ini sistem ini dan sebagainya oleh beberapa guru dari berbagai bidang tidak selesai. Ya. Mungkin karena kehilangan karismatik itu ya. Kehilangan karismatik. Makanya ya penting bagi guru itu untuk memperhatikan bagaimana ucapan, bagaimana kelakuan. Ya, jangan sampai kita ingin menghilangkan budaya bully di kalangan siswa tapi guru-gurunya juga membiasakan bully terhadap sesamanya ya itu nggak akan selesai, nggak akan efektif. Masya Allah. Ya, seperti itu. Luar biasa, Ustaz. Ini pembahasan ini sangat penting bagi kita semua gitu ya. Baik yang punya anak di rumah gitu, ataupun dia punya murid di sekolah gitu, ataupun punya mahasiswa di kampus. Nah, antara al-muallim dan mursyid atau guru dan mursyid gitu. Jadi itu dua-duanya harus kita miliki. Makanya ada istilah ma'araftu rabbi apa? Gimana Ustaz? Ada istilah ma'araftu rabbi gimana istilahnya tuh? Jadi murabbi itu yang mengenalkan kita dengan Allah gitu. Gitu. Nah, ini penting sekali bagi kita. Jadi tidak hanya transfer ilmu tapi tidak hanya transfer knowledge tapi juga mentransfer suluk kita sampai anak-anak didik kita ataupun murid kita kenal dengan Rabbnya gitu ya. Kenal dengan Allah. Nah, itu para pemirsa, subhanallah ada 8 karakter yang perlu kita terapkan dalam diri kita, khususnya seorang guru, seorang muallim, seorang dosen yang memiliki murid dan mahasiswa ataupun punya santrinya. Ini adalah nasihat bagi kita semua untuk senantiasa terus kita terapkan satu persatu karakter itu, ya, menjadikan jadi guru yang punya attitude gitu ya, punya sikap, punya moral ataupun punya karakter. Baik para pemirsa, kita akhiri pertemuan ini dengan insya Allah akan dipimpin doa oleh Ustadz. Mangga Ustadz. Pemirsa di rumah yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT, mari kita tutup acara ngabar ini dengan doa bersama-sama ya. Kita tundukkan hati kita, jiwa kita. Mari kita beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansurna wal muslimina jami'a. Allahumma hdi syababana wastur nisa'ana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala mujahidan illa nasartah wala aduan illa khadaltah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jauhkanlah kami dari segala penyakit yang menular dan mematikan. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kami rizki yang halal. Karuniakanlah kami keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, terimalah amalan-amalan kami, sedekah kami, salat kami, zakat kami, dan semua kebaikan-kebaikan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para pemirsa, alhamdulillah kita sudah akhiri kajian ngabar kita di kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan materi-materi yang lebih menarik, dan jangan lupa tetap senantiasa setia untuk subscribe yang belum subscribe, yang belum tekan atau klik lonceng dan share, dan juga
komen ya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih dari saya. Terima kasih juga Ustadz yang sudah sedia hadir di sini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.